Baik, selamat siang menjelang sore para mahasiswa sekalian. Hari ini kita bertemu kembali di minggu ke-7 untuk mata kuliah mesin-mesin pasca panen. Sore ini kita akan coba bahas bersama, materinya adalah mesin-mesin pasca panen tebu untuk proses pembuatan gula tebu. Dan jadi di dalamnya ada proses pembuatan gula tebu dengan pengenalan beberapa jenis mesin yang biasa digunakan dalam proses pembuatan gula tebu tersebut ya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-temannya lengkap, saya coba share screen dulu materinya. Kemudian untuk presensi kehadiran, silahkan mengisi presensi kehadiran. Sudah saya buka di sheet-nya. Lupa ada yang kelewat prosesnya. Oke. Buka dulu suaranya. Baik, jadi sore hari ini mari kita coba bahas mengenai mesin-mesin pasca panen tebu untuk pembuatan gula tebu. Dan memang ini mungkin ya di beberapa tahun yang lalu sebenarnya Indonesia ini cukup banyak perkebunan tebu, tetapi belakangan memang tebu ini agak agak menurun dari sisi produksinya ya. Jadi kalau kita tahu mungkin yang saya tahu barangkali ya, jadi seperti di Jawa Barat, di sekitar Cirebon, kemudian sekitar Majalengka, zaman dulu itu lebih kurang sampai dengan tahun 95 atau 1995 dan mungkin terakhir 2000 ya, masih ada beberapa pabrik gula, tapi sekarang memang sudah tutup. Beberapa pabrik gula mungkin hanya tersisa di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk wilayah Cirebon, Majalengka, dan mungkin setahu saya Indramayu dulu banyak perkebunan tebu, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi sepertinya ya. Di wilayah Majalengka dulu ada pabrik gula juga, di Cirebon juga ada pabrik gula, sekarang pabriknya mungkin sudah tutup sepertinya. Oke, walaupun demikian ya memang pengolahan tebu ini masih tetap berkembang sepertinya, mungkin di Lampung ada dikembangkan juga, di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin masih bertahan untuk produksi gula tebu ini. Walaupun memang ya bersaing ketat dengan harga atau dengan gula impor yang diimpor dari negara-negara tetangga begitu ya. Jadi gula kita kebanyakan memang sekarang gula impor. Baik, jadi secara processing, jadi untuk industri atau pabrik pengolahan gula tebu ini ada beberapa poin penting mungkin ya. Ada mulai dari penanaman, kemudian penebangan tebu, kemudian persiapan tebu sebelum digiling. Yang ketiga adalah proses milling atau proses penggilingan. Kemudian yang keempat ini adalah proses clarification atau proses klarifikasi atau ada yang menyebut juga mungkin proses purification atau pemurnian. Kemudian ada proses evaporasi atau penguapan, kemudian ada proses kristalisasi, sentrifugasi ini untuk memisahkan antara gula pasir dengan molasirnya atau dengan tetes tebunya, kemudian drying dan refining. Mungkin ada yang saya kelewat sepertinya bahwa nomor 9 ini saya belum menyiapkan yang refining ini materinya. Jadi lebih sampai ke drying sampai diperoleh gula pasir atau gula yang sebenarnya sudah bisa digunakan.
Oke, jadi secara skematik kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi dari batang tebu, tentu saja proses yang pertama adalah ekstraksi untuk mendapatkan cairan gula, kemudian pemurnian dari jus atau niranya dalam proses klarifikasi mungkin nanti berikutnya ya. Kemudian dievaporasikan atau diuapkan airnya, dan kemudian dikristalisasi. Setelah kristalisasi kemudian ada proses pemisahan dalam sentrifugasi ya, untuk memisahkan terutama dengan dengan molasenya, dan baru pengeringan dan pengemasan. Oke, jadi memang saya bukan bermaksud menunjuk salah satu produk, tapi memang ini materi yang saya peroleh gitu ya. Oke. Sebelum proses dimulai, jadi mungkin kita tidak cerita di proses pemanenan atau proses penebangan tebu atau pemanenan tebunya. Jadi anggap saja bahwa pemanenan sudah dilakukan, kemudian dilakukan pengangkutan dengan alat angkut, misalnya dengan trailer atau dengan truk. Kalau zaman dulu saya melihat masih ada bekas-bekas rel atau lori untuk kereta api pembawa tebu. Misalnya di sekitar, kalau ada yang orang Jawa Barat, sekitar wilayah Cirebon ke arah Majalengka, pabrik tebu ada di Majalengka, banyak sekali di pinggir-pinggir jalan itu sebenarnya rel kereta api yang biasa digunakan untuk mengangkut tebu dari kebun-kebun tebu. Dan pusat pabriknya kalau tidak salah mungkin sampai tahun 1995 masih berproduksi. Jadi waktu saya masih kuliah dulu sering lewat, itu pabriknya masih berproduksi, ada di kota Kadipaten, di Kabupaten Majalengka misalnya contohnya. Jadi tebu yang diangkut dengan alat angkut ini kemudian ditimbang, dan ditimbang serta diterima di industri atau di pabrik dalam skala besar, dan ditimbang tentu saja tidak dikeluarkan dulu tebunya, batang tebunya, tetapi ditimbang bersama alat angkutnya. Jadi seperti kalau kalian melihat jembatan timbang begitu ya, jembatan timbang biasanya menimbang kendaraan bersama muatannya. Jadi baik gerbong kereta api atau truk trailer atau jenisnya ini ditimbang, kemudian ya di mana penimbangan langsung tidak memungkinkan begitu ya. Jadi kalau repot, kalau kita turunkan dulu kemudian kita timbang agak repot. Jadi dari truk biasanya bersama truknya ditimbang, dan nanti berapa berat bersihnya ya truknya balik lagi ditimbang lagi, tinggal begitu saja. Jadi truknya pulang lagi lewat sini ditimbang lagi sehingga berat bersih dari tebunya bisa diperoleh. Ini bagian can weighting atau bagian penimbangan untuk tebu. Oke. Kemudian setelah penimbangan dari kendaraan atau dari truk dikeluarkan atau unloading atau diturunkan, proses loading biasanya menggunakan hoist atau semacam kren begitu ya. Jadi dengan hoist ini diangkat dari atas truk, kemudian dimasukkan ke tempat penampungan atau di gudang sementara, tempat penyimpanan tebu ini sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian setelah loading, ini gambaran lengkapnya dulu deh, mungkin saya gambarkan ya, saya ceritakan. Jadi dari area lapangan atau dari tempat memproduksi batang tebu atau di perkebunan tebu, diangkut dengan alat angkut, dikirimkan ke pabrik dengan menggunakan alat angkut. Ya kalau dulu orang banyak menggunakan misalnya kereta api atau loko traksi begitu ya, atau dengan ditarik dengan lokomotif, kemudian diterima di industri, tebu diterima, dan tahap berikutnya adalah memasukkan atau memasukkan dari batang tebu ini ke semacam carrier atau pembawa begitu, sebelum berikutnya adalah di shredder atau dihancurkan. Jadi dihancurkan dengan ukuran menjadi lebih kecil atau dalam bentuk hancuran-hancuran yang memang niranya atau airnya belum dikeluarkan pada shredder ini, atau bisa juga mungkin bentuknya crusher begitu ya, yang kemudian akan digiling atau di milling pada bagian proses milling, dan di sini diperolehlah larutan nira atau dalam bentuk jus begitu ya, dan kemudian bagasnya dipisahkan, terpisah dari bagasnya atau ampasnya ya, ampas tebu atau bagas tebu ini
kemudian disimpan atau mungkin digunakan untuk proses pengeringan atau pemanasan pada boiler atau stasiun boiler. Jadi bagas tebu ini tidak dibuang, tetapi digunakan sebagai bahan baku atau bahan bakar dalam proses pemanasan di boiler. Kemudian jus yang diperoleh atau cairan yang diperoleh dari hasil pengepresan tebu ini dan sudah dipisahkan dari ampasnya, ya memang tidak terlalu bersih tentu saja, begitu ya, masih ada kotoran dan lain-lain. Ini maka dites dulu biasanya seberapa besar kandungan briksnya atau kandungan gulanya. Sebenarnya kandungan gulanya juga diukur juga pada saat awal sebenarnya, pada saat penerimaan ini untuk menentukan harga daripada batang tebu ini biasanya diukur juga kadar briknya atau kadar gulanya. Jadi 1 brik itu sama dengan 1 gram gula yang dilarutkan dalam 100 gram air, kurang lebih begitu untuk 1 brik atau 1% brik ya. Kemudian melalui pemanas dipanaskan dan kemudian dari jus ini diklarifikasi atau clarifier atau dipurifikasi ya untuk memisahkan terutama kotoran-kotorannya, dan kotorannya akan berada di bawah pada bagian clarifier ini, dan juga di sini ditambahkan ada lime begitu ya. Kemudian ditambahkan ya berbeda proses, mungkin ada beberapa proses misalnya tambahkan fosfat atau P2O5, bisa juga ditambahkan sedikit polimer, ada juga yang menambahkannya adalah pada bagian clarifier ini karbonat atau CO2 ya, proses karbonasi, diberikan karbon atau CO2, kemudian ada juga yang diberikan sulfit atau proses sulfikasi. Dan dari jus yang sudah bersih ini setelah melalui proses clarifier ini masuk ke tahap berikutnya adalah evaporator. Nah, bagian yang kotor atau berupa mud atau kotoran ini masuk ke bagian mud filtration atau difiltrasi kembali begitu ya. Dipisahkan antara kotorannya dan diperoleh kotoran yang padat berupa filter cake, dan kemudian yang larutannya yang sudah bersih mungkin langsung bergabung ke evaporator stasiun sebenarnya. Di sini jadi yang kotorannya difiltrasi kembali, dipilah kembali sehingga cairannya diperoleh cairan yang bersih lagi dan bisa digabungkan ke proses yang setelah klarifikasi atau evaporator station. Dan di sini dilakukan penguapan air sampai 90, 80 sampai 90% dari airnya keluar. Kemudian diproses kristalisasi ya, ada bagian ini, dan kemudian sebelum menjadi gula kering atau gula yang sudah kadarnya rendah itu disentrifugal dulu atau disentrifugasi dulu untuk memisahkan dengan tetes tebu atau molase. Jadi molasis kemudian dipisah dan diperoleh adalah gula dalam kondisi masih basah. Dalam kondisi basah kemudian baru di dryer, dan setelah itu gula yang sudah di dryer mungkin ya di handling kembali dengan pengemasan dan lain-lain. Itu kira-kira prosesnya. Cara singkat ya mungkin. Baik, berikutnya mungkin kita lihat satu persatu dari proses yang ada. Kalau ada yang ditanyakan mungkin boleh motong, silahkan saja ya. Jadi misalnya yang ingin ditanyakan tidak paham mungkin akan saya coba ulangi nanti ya. Jadi secara garis besar mungkin kira-kira ini urutan proses pembuatan gula tebu ya, sampai siap gulanya itu untuk digunakan misalnya untuk memasak, untuk membuat minuman dan lain-lain. Nah, sebelum pada proses milling atau penggilingan, biasanya ada proses treatment awal dulu berupa pembersihan atau peralatan pembersih dari batang tebu ini, berupa peralatan bantu pengolahan tebu dengan menggunakan air. Ini untuk sedikit mengurangi kotoran, membersihkan kotoran-kotoran yang biasanya terbawa selama proses pemanenan. Ada tanahnya, mungkin ada kotoran dan lain-lain, terutama tanah dari kebun ya, dan sedikit bisa dibersihkan walaupun memang ya pada bagian ini tidak terlalu bersih begitu ya. Karena nanti pada bagian pada bagian klarifikasi itu betul-betul kotorannya bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah proses persiapan batang tebu sebelum digiling. Jadi
Proses penggilingan dapat dipisahkan menjadi langkah-langkah mulai dari penderekan atau diderek tadi ya, loading, kemudian persiapan tebu dan juga pencucian tadi, kemudian memecah struktur sel yang keras dengan ukuran menjadi lebih kecil, dan baru dilakukan penggilingan tebu. Persiapan tebu dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan pisau yang memotong, jadi seperti diiris begitu ya, diiris dengan pisau pengiris menjadi chip atau tatal, dan biasanya ini pisaunya dipasang pada sebuah bulatan atau lingkaran begitu ya, sehingga bisa memotong batang tebu menjadi chip atau tatal-tatal kecil atau partikel, tetapi tidak mengeluarkan airnya, tidak mengeluarkan carinya pada bagian ini. Demikian juga dengan yang kedua adalah mesin penghancur shredder. Jadi ini posisinya adalah merobek-robek batang tebu, tetapi juga tidak mengeluarkan sarinya juga karena memang belum diperas begitu ya, belum dimiling. Kemudian yang ketiga dengan alat penghancur atau crusher yang menghancurkan struktur tebu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dan ternyata dari nomor 3 ini, cara ini dapat mengekstraksi lebih banyak sari mendapatkan gulanya begitu ya, atau bisa juga ya 1 2 3 ini dilakukan kombinasi begitu ya. Jadi ini cara persiapan sebelum batang tebu atau hancuran tebu dilakukan proses penggilingan. Tahap berikutnya adalah mesin penggilingan. Jadi pada mesin penggilingan ini secara prinsip terdiri dari tiga batang silinder ya, 3 batang silinder atau 3 roll yang disusun dalam bentuk segitiga seperti gambar sebelah kanan. Jadi satu set terdiri dari 3 hingga 7 mesin. Jadi misalnya pada sebuah industri dipasang beberapa beberapa buah mesin penggilingan ini, bisa 3 hingga 7 mesin. Setiap unit pabrik biasanya digerakkan oleh tenaga motor yang terpisah, bisa mesin uap, bisa motor listrik, ataupun mungkin turbin uap. Nah, ketiga roll tersebut masing-masing dikenal sebagai, yang pertama adalah roll atas atau top roll, kemudian ada roll tebu atau roll masuk, atau juga roll umpan. Yang ini yang kedua ini ya, roll umpan. Jadi mengumpankan batang tebu atau mungkin partikel tebu masuk ke dalam proses pengepresan di sini, sehingga bisa terpisah antara ampas atau bagas tebu dengan cairannya atau niranya begitu ya, atau mungkin apa maksudnya ya, jusnya ya, dengan jusnya terpisah dan ampasnya keluar. Kemudian yang ketiga adalah roll ampas tebu atau roll pembuangan, ya ini ya, roll delivery keluar, jadi terbuang di sini dalam bentuk ampas tebu dan bagas tebu. Nah, kemudian biasanya menambahkan air ke ampas tebu setelah digiling untuk lebih banyak melarutkan jus atau cairan dari dalam batang tebu, dan ini akan meningkatkan ekstraksi begitu ya. Jadi lebih banyak gula yang terekstrak dengan cara menambahkan air ke ampas tebu selama proses penggilingan ini. Kemudian kira-kira proses penggilingannya, dan secara foto kira-kira gambaran seperti ini ya. Jadi ada yang rollnya mungkin datar saja seperti sebelah kanan ini ya, tapi ini sepertinya ada di museum ini ya. Jadi gambar penggilingan tebu yang sudah tidak digunakan, tapi ada juga yang modelnya dari roll tadi, ada yang yang ada geriginya juga mungkin ya. Gerigi ini mungkin untuk lebih menghancurkan dan lebih mengepres dari lebih banyak lagi yang terekstraksi dari batang tebunya. Oke. Baik, mungkin secara sederhana atau secara prinsip dari kerja mesin ini, dan ini memang bukan ukuran mesin yang skala besar sepertinya ya. Tapi ini di sini kita bisa melihat bagaimana proses pengepresannya, dan ini memang tidak dalam bentuk crusher tetapi dalam bentuknya hanya press atau shredder. Yang shredder ini tetapi sudah ngepres sehingga ampas tebunya berupa batangan-batangan yang masih panjang. Mungkin bentuk rollnya ini ya roll yang lebih datar sepertinya. Mari kita coba lihat dulu videonya.
Oke, demikian kira-kira gambaran proses dari milling untuk tebu ini, tapi ini memang bukan skala pabrik yang besar begitu ya. Jadi kira-kira terdapat 3 roll tadi atau 3 silinder pengumpan, top roll, kemudian ya silinder pengumpan dan silinder pembuangan, dan diperolehlah dalam bentuk air tebu atau cairan tebu atau mungkin disebut dengan jus lah berikutnya begitu ya. Baik, mungkin sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang tanyakan dulu, mungkin silahkan. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang tanya dulu? Baik, kalau tidak yang ditanya, berikutnya adalah di tahapan setelah milling, adalah ini tahapan yang paling penting dalam proses pengolahan tebu, proses clarification, dan mungkin di beberapa minggu yang akan datang sebenarnya kalian juga akan ketemu dalam mesin-mesin pasca panen untuk sawit. Jadi ada proses yang sama, yaitu proses clarification atau purification. Jadi ini proses ini adalah lebih memurnikan sebenarnya dari cairan tebu tadi atau dari jus tadi untuk menghilangkan terutama kotoran-kotoran baik dalam bentuk kotoran yang berupa getah dan lain-lain, juga kotoran-kotoran dari tanah. Jadi tujuan utama proses klarifikasi adalah menghilangkan sejumlah kotoran dari jus atau larutan yang telah kita buat tadi. Kemudian tingkat klarifikasi ini memiliki pengaruh yang besar pada bagian pengolahan berikutnya. Jadi akan mempengaruhi proses pemanasan atau pendidihan pada ketel atau panci berikutnya, juga akan mempengaruhi proses sentrifugasi, dan terutama mempengaruhi juga kualitas produk, dan yang paling penting memang adalah hasil gula mentah yang diperoleh akan dipengaruhi oleh proses klarifikasi ini. Mungkin untuk ini memang nanti kita bisa melihat ada satu video animasi yang cukup jelas sepertinya ya untuk proses klarifikasi. Sebelum ke sana mungkin masih saya jelaskan klarifikasi ini. Jadi pada bagian klarifikasi ini biasanya ditambahkan bahan kimia. Bahan kimia yang ditambahkan antara lain misalnya ada larutan fosfat, tetapi ada juga yang menggunakan penambahannya adalah larutan sulfit ya atau SO2. Dan ini dengan penambahan larutan ini maka jus akan lebih jernih dan kemudian lebih sedikit garam atau asam pada jus yang terklarifikasinya, kemudian sehingga mempercepat proses pengolahan berikutnya, dan dengan tambahan ini juga mempercepat proses filtrasi kotoran ya, dan gula umumnya produknya adalah jauh lebih baik gitu ya dibandingkan tanpa menggunakan larutan fosfat. Kemudian bahan tambahan lainnya adalah polimer flokulan namanya. Jadi ini biasa ditambahkan juga sama untuk mempercepat proses pengerjaan, mengurangi volume lumpur atau kotoran. Jadi banyak yang terikat kotorannya dan terpisah dari jusnya, kemudian meningkatkan kejernihan jus yang terklarifikasi. Dan yang ketiga adalah lime. Ya, lime ini mungkin semacam asam begitu ya. Macam larutan asam ditambahkan, jadi mirip pada pengolahan susu mungkin ya. Jadi untuk meningkatkan pH menjadi 7. Biasanya mungkin ada bagian-bagian yang terlarut berupa penyebab asam, maka ditambahkan lime ini akan menggumpal biasanya ya, akan menggumpal dan bisa dibuang dengan lebih mudah gitu ya dengan penambahan asam ini. Jadi seperti apa ya? Seperti ya kalau kita menambahkan asam pada susu maka ya ada bagian yang tertangkap lah, bagian-bagian lemak begitu ya, bagian-bagian lemak bisa tertangkap dan mengambang begitu ya, dan kemudian bisa dengan mudah dikeluarkan atau dibuang. Jadi bukan seperti pada susu tapi seperti milk lah, like milk sebenarnya, seperti susu atau lemak yang bila diberi asam maka akan menggumpal dan terpisah dengan larutannya. Kemudian hasil dari proses klarifikasi ini adalah, jadi proses klarifikasi memisahkan jus dalam dua bagian. Jadi yang pertama hasil klarifikasi yang terdiri dari 80 hingga 90% jus original atau asli dan hampir tidak berubah, dan kemudian masuk ke evaporator tanpa proses lebih lanjut. Kemudian hasil yang kedua adalah hasil pengendapan berupa
air yang atau cairan yang keruh atau berupa lumpur untuk lebih bawahnya yang kemudian ini perlu diproses lebih lanjut dalam proses filtrasi untuk memisahkan lumpur padat dan kemudian larutan airnya yang masih mengandung gula dan kemudian setelah tersaring dan bersih bisa digabungkan lagi untuk masuk ke evaporator. Mungkin tadi sudah digambarkan dalam skematik prosesnya gitu ya. Mungkin untuk lebih detail apa itu proses klarifikasi, salah satu alat mungkin bisa kita lihat pada contoh alat berikut. Think for a minute. Is your sugar manufacturing process the best it can be? Do you ever wonder if you could be getting more yield out of your equipment? Maybe you're not even aware that losses occur. Maybe you're not happy with the losses, but you don't know the technology to reduce them. Sure, loss is a natural part of the process, but what level of loss is acceptable? Are there any options to reduce sugar losses? Wouldn't it be great to reduce losses? Let's take a closer look at the clarification process. Standard clarifier designs produce mixing, which agitates the liquid more than necessary, leading to longer settling and residence times. If there's too much turbulence in the tank, it takes long. Oke, saya potong dulu pada bagian ini. Jadi pada proses klarifikasi ini akan terpisah yang bagian kotorannya atau lumpurnya akan ada berada di bawah, kemudian jus yang bening atau jernih akan berada di atas, dan ini hasil klarifikasi ini akan mungkin lanjut ke bagian proses evaporasi, dan kemudian yang bagian yang kotor ini atau banyak lumpur ini masuk ke proses tahap berikutnya adalah berupa filtrasi atau mud filtration gitu ya, atau memisahkan kotoran yang padatnya dan masih ada cairan gula yang kemudian memang bisa dipisahkan kembali dan digabungkan dalam proses evaporator. Mungkin mari kita lanjutkan. Longer for the mud to settle. More settling time means more inversion of sugar, which means sugar losses and more color. Additionally, improperly placed flash tanks allow for more air entrainment. When air gets into the clarifier, it keeps mud from settling properly. A Crompian LLT clarifier can actually help increase efficiency and reduce clarifier losses. Rather than use a typical flash tank, the Crompian LLT clarifier uses flash troughs, making it quicker and easier to distribute the juice from the heaters to the clarifier tanks, while significantly reducing the opportunity for air entrainment. The patented turbulence reduction device is designed to introduce high volume into the tank while diffusing turbulence, which can shorten residence times by as much as 75%. Reduced turbulence and faster settling time leads to increased sugar production, as well as improved color and purity. So, what does that mean for your bottom line? Think for a minute. Oke, baik. Sebenarnya tahap berikutnya adalah lebih ke promosi dari perusahaan ini ya. Jadi intinya proses klarifikasi ini memisahkan antara jus yang jernih, kemudian dengan kotoran-kotorannya berada di bagian bawah, dan memang produk ini waktunya cukup cepat, hanya 120 menit, artinya dalam 2 jam proses bisa dilakukan. Mungkin tahap berikutnya adalah filtration. Jadi filtrasi ini merupakan kelanjutan dari proses pengolahan mud atau kotoran ya, kotoran tadi atau bagian dari hasil klarifikasi yang berupa kotorannya, dan biasanya menggunakan rotary type vacuum filter ya. Jadi cuma agak rumit di sini bagian ini, saya pun memahaminya ya. Jadi ada rotary type vacuum filter ini memisahkan antara cairan yang jernih, kemudian diperolehlah bentuk padatan ya, bentuk padatan dari dari kotorannya dalam bentuk padat, sehingga betul-betul tidak ada limbah pada proses ini ya, tidak ada limbah berupa limbah cair, tapi yang diperoleh adalah limbah padat berupa ya tadi mungkin termasuk tanah di dalamnya. Jadi filter berupa drum berputar ditutupi dengan plat tembaga yang berlubang-lubang atau ada perforasinya, atau bisa juga dari logam lainnya, dan kemudian ini tercelup ke dalam bak berisi, sebenarnya bukan bak berisi lumpur, tetapi bak dari lumpur tadi. Lumpurnya diperoleh dari
hasil proses pada klarifikasi. Jadi proses klarifikasi berupa air yang seperti lumpur, kemudian diproses dipisahkan lumpurnya tadi dengan cairan yang masih mengandung gula dan menjadi jernih begitu ya. Kemudian kadang-kadang ditambahkan air panas dan ampas halus berupa bagasilo ya, ampas halus dari tebu, kemudian ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi penyaringan. Hasil filtrasi pada bagian filtrasi ini adalah berupa cairan yang sudah jernih atau jus yang terklarifikasi yang sudah terpisahkan kembali dengan kotorannya, dan ini bisa dikirim kembali atau dikirim langsung ke evaporator, atau kalau masih belum jernih dan belum yakin jernih mungkin masuk lagi ke bagian klarifikasi. Kemudian yang kedua adalah filter cake atau berupa padatan begitu ya, padatan berupa kotoran padat hasil proses filtrasi. Nah, kira-kira gambaran seperti ini. Jadi ini contoh alat mungkin yang sudah tidak digunakan dari mesin filtrasi ini atau rotary drum vacuum filter ini. Cara kerjanya seperti ini. Jadi ini adalah bagian ya outputnya yang keluarnya hasil berupa filtratnya keluar dari bagian tengah. Kemudian ini bagian cairan dari proses tadi ya, proses klarifikasi yang berupa cairan yang ada kotorannya yang kemudian dipisahkan begitu ya, dirotari secara pelan-pelan begitu ya, pelan-pelan, kemudian ya menempel kotorannya pada bagian rotari ini, dan pada bagian rotari yang setelah kering mungkin dipasang pisau dan diperolehlah berupa tadi kotoran dalam bentuk padat begitu ya, berupa filter cake atau kotoran yang padat, jadi sudah tidak ada airnya. Dan biasanya pada bagian ini ada proses penyiraman atau pencucian, terutama di sebelah sini sebelum mengering, untuk terutama melarutkan yang gulanya yang masih terbawa. Jadi masih ada cairan gula yang terbawa, dicuci sehingga yang keluar itu betul-betul filter cake yang sudah tidak mengandung gula, harapannya demikian. Dan ini memang ukurannya besar biasanya. Ini pun sama gambarannya, jadi diberi washing water atau air pencuci, maksudnya adalah mencuci supaya tidak ada lagi gula yang terbawa atau terbuang pada kotoran yang padat. Tercuci balik lagi dan mungkin masuk ke bagian tengah, tersaring ke bagian tengah pada central duct ini yang kemudian dialirkan keluar dalam bentuk filtrat yang sudah bersih atau larutan jus yang sudah bersih lagi, dan memang tadi sudah diklarifikasi, sudah diberi fosfat atau sudah diberi sulfat atau sudah dikarbonasi juga, dan kualitasnya sama dengan hasil filtrasi dari proses klarifikasi tadi. Kira-kira demikian. Mungkin bisa kita lihat videonya supaya lebih lengkap.
karena terlalu panjang, saya tidak menampilkan proses ini secara ini ya, yang dengan realnya, agak lama videonya. Jadi kotoran bisa terpisah dan terpisah dalam bentuk padatan. Baik, mungkin sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini. Sampai proses filtration. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik ya, jadi ini sudah baru pada tahap clarification dan mungkin ada di video berikutnya sebenarnya penambahannya ada juga yang tidak menggunakan fosfat tetapi menggunakan sulfit dan CO2 atau prosesnya disebut dengan proses karbonasi. Atas proses pemberian karbon ini sama dalam proses sebenarnya memisahkan atau proses purifikasi atau pemurnian dari jus tadi supaya terpisah dengan kotoran-kotorannya. Dan kalau mungkin di minggu-minggu berikutnya ada proses purifikasi atau refinery untuk minyak, misalnya sawit, orang kadang menggunakan berupa tanah begitu atau tanah liat begitu ya. Oke, baik, mungkin saya lanjutkan. Oke, tahap berikutnya setelah proses klarifikasi dan jus dalam kondisi yang sudah jernih begitu ya, kotorannya sudah terpisah. Tahap berikutnya adalah proses evaporasi dan kristalisasi. Jadi pada tahapan ini adalah penguapan air dari larutan gula untuk menghasilkan produk kristal akhir. Kemudian penguapan dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah di stasiun evaporator untuk lebih mengentalkan larutan. Jadi persen break-nya naik ke bagian ini ya. Kemudian tahap kedua adalah evapokristalizer atau proses evapokristalisasi untuk mengkristalkan gula dari larutan tadi atau dari jus tadi. Ya. Dan pada bagian ini menghilangkan sekitar 90% air dari jus yang sudah terklarifikasi, jadi hasil proses klarifikasi tadi. Kemudian penguapan akan meningkatkan padan jus dari sekitar hanya 15 brick atau 15 gram per 100 gram air menjadi sekitar 65 hingga 70 brick atau berupa sirup sirup kental begitu ya. Jadi berupa sirup yang kental dengan ukuran 65 sampai 70 brick begitu ya. Oke. Ini contoh mungkin proses evaporation-nya. Jadi diberi pemanas berupa steam, kemudian dari steam ini ya keluarnya sebagai kondensat, kemudian cairan yang masih encer masuk ke dalam proses evaporasi ini dan keluar sudah berupa dengan brick yang cukup tinggi atau berupa sirup kental gitu. Sebelum di proses berikutnya adalah proses kristalisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah proses evaporasi adalah proses evapokristalisasi. Jadi fungsi evapokristalizer ini adalah menghasilkan kristal gula dari sirup tadi ya dengan ukuran tadi 65 sampai 70 brick. Jadi ketika brick mencapai 78 atau 80% ini kristal mulai muncul dan sifat material juga mulai berubah dan ini disebut dengan Massachusetts begitu ya. Jadi Massachusetts ini adalah pada saat kristal mulai muncul dengan ukuran brick antara 78 hingga 80%. Nah, kemudian pada kondisi tersebut ya, pada kondisi kristal mulai muncul ini dilakukan proses atau pada kondisi sirup kental ini dilakukan proses sentrifugasi. Jadi untuk apa proses ini dilakukan? Dari mesin sentrifugal ini untuk memisahkan antara gula, nanti mungkin produk gula dengan molasenya atau dengan yang disebut mungkin kalau kalian mengenalnya sebagai tetes tebu sebenarnya ya. Yang tahap berikutnya dari tetes tebu tersebut sebenarnya bisa untuk produk lain yang kita tahu sekarang mungkin ya untuk penyedap rasa itu biasanya. Jadi fungsi dasar dari mesin sentrifuga adalah untuk lebih mengkristalkan Massachusetts tadi ya
dan memisahkan dari molasenya atau tetes tebunya atau sirup yang ada di sekitarnya dengan gaya sentrifugal. Jadi gula mentah kemudian dikirim ke bagian drying atau pengering atau unit pemurnian sesuai dengan jenis produk akhir yang diinginkan, dan molasisnya atau tetes tebunya merupakan hasil camping yang digunakan sebagai bahan baku produk lain. Jadi melalui proses sentrifugasi ini atau sentrifugal mesin ini diperolehlah gula mentah yang masih kondisinya ya tadi masih basah atau masih berupa sirup kental, dan produk sampingannya adalah berupa molasis atau molase ya, atau kita sebutnya adalah tetes tebu. Dan kemudian kalau dimurnikan mungkin menjadi bahan produk untuk biasanya adalah penyedap rasa. Oke. Kemudian setelah proses sentrifugasi tadi atau proses sentrifugal tadi, jadi gula mentah basah dari sentrifugal masuk ke rotary dryer. Jadi ini untuk menghilangkan air dari gula basah dan mengurangi kadar air hingga menjadi gulanya berkadar air antara 0,5 sampai 2% saja. Dan ini digunakan udara panas yang ditiupkan pada suhu 110 derajat Celcius dan dialirkan secara berlawanan dengan aliran gula pada rotary dryernya, gitu ya. Mungkin kita bisa lihat videonya. Nah, ini gambarannya jadi cukup besar. Kalau ini orang ya, bawahnya ini kira-kira rotary dryernya ya kalau kondisi seperti ini sangat besar sepertinya ya. Dan kita bisa lihat mungkin secara animasi dari cara kerja dari rotary dryer ini kurang lebih seperti ini. Larutan gula yang sudah agak tadi hanya atas sini ini produknya berupa kristal gula kadar air tadi antara 0,5 hingga ya, itu kira-kira proses dryer atau rotary dryer. Jadi sebenarnya rotary dryer mungkin bisa digunakan juga untuk proses-proses kristalisasi yang lain sebenarnya ya. Jadi untuk gula kira-kira seperti ini. Nah, mungkin saya ingin menunjukkan ini sebenarnya skematik yang hampir sama dengan yang tadi. Jadi untuk mengingatkan kembali saja dari kebun atau dari field ini orang menanam kemudian dipanen dan dari hasil panen ini diangkut dengan alat angkut kemudian ditimbang weighing ya, kemudian diambil sampling ini maksudnya untuk mengukur bricknya dan menentukan harga. Ambil sampling untuk pengukuran brick dari tebu ini, dan tebu di lapangan biasanya baru boleh dipanen ini pada saat kadar gulanya sudah mencapai lebih kurang atau lebih dari 18% gitu ya, baru boleh dipanen. Lebih dari 18% bricknya dipanen, kemudian itu tetap diambil sampling untuk penentuan harga dan kemudian disimpan sebelum diolah, dan kemudian dilakukan tadi shredding atau crushing, penghancuran begitu ya, membuat ukurannya menjadi lebih kecil untuk lebih meningkatkan ekstraksi, dan baru dilakukan proses milling atau pressing ya, pressing atau milling. Kemudian bagian ampas tebu atau berupa bagas ini masuk ke penghasil tenaga atau bisa juga ke boiler untuk menghasilkan steam atau uap panas ya yang akan digunakan dalam proses evaporasi. Kemudian jusnya atau cairan dari niranya atau cairan dari tebunya
ini masuk ke dalam proses clarifier atau proses klarifikasi, ditambahkan lime, ditambahkan fosfat atau ditambahkan CO2 atau karbonasi, ditambah atau mungkin ditambah juga sulfit, ada proses seperti demikian. Kemudian ya tahap berikutnya adalah proses evaporation atau penguapan airnya dan menjadi gula kristal. Atau kalau masuk dalam proses fermentation dan distillation, maka produknya adalah berupa ya etanol begitu yang melalui proses fermentasi, atau mungkin juga produk sampingannya adalah berupa pupuk ya, pupuk finasil. Kemudian output dari clarifier ini terutama produk moodnya yang kotorannya dari proses filtrasi ini bisa kita gunakan untuk yang disebut dengan lime fertilizer atau ya pupuk yang mengandung lime begitu ya. Kemudian yang hasil kristalisasi tentu saja mendapatkan setelah sentrifugasi ini atau setelah sentrifugal diperoleh gula segar, kemudian molasisnya kurang lebih ini ada perbandingannya ini ya pada bagian ini. Jadi molasis 400 kg, kemudian ya dari power station tadi berupa bagas ini kita bisa memproduksi juga listrik dan lain-lain ya. Jadi sini mungkin bisa kita lihat dari 1 ton gula begitu ya, dari produksi 1 ton gula bisa kita peroleh adalah lime fertilizernya 300 kg, kemudian etanolnya 600 liter, kesetaraannya ini ya, kesetaraannya kemudian 200 kg per ton gula ini diperoleh seperti ini. Kemudian dari perbandingan tadi kalau dapat 1000 kg atau 1 ton gula segar maka bisa diperoleh 400 kg molasis gitu ya, dan listrik ya 0 hingga 100 kWh per ton gula. Jadi memang harus terintegrasi sepertinya ya. Jadi ada yang menjadi pupuk kembali lagi ke kebun, ada juga yang produknya tergantung kebutuhan sepertinya. Kalau fermentasi mungkin kita bisa dapat etanol. Oke, mungkin untuk lebih memudahkan pemahaman ini ada semacam animasi ya. Animasi dari proses pembuatan gula tadi secara lebih sederhana mungkin bisa kita lihat. The sugar is extracted from sugarcane. Sugarcane, the grass family. It grows up to a height of 3 to 5 meters and contains about 11 to 15% of sucrose by weight. Sugar is also obtained from beetroot. In India, sugar is manufactured from sugarcane. The harvested canes are sent to the sugar factories within 24 hours for the extraction of juice. If there is any delay in reaching the factory, it causes loss of sugar yield. In the factory, the cane is washed to remove mud. It is chopped into pieces in cutting machines. These pieces are fed into roll crushers where juice is extracted by adding some amount of water. About 93% of the juice is extracted from the cane. The spent cane is called as bagasse, which is known as a byproduct. It is used as fuel in the production of electricity. The juice extracted from the sugarcane contains impurities and suspended particles. The sugarcane juice is slightly acidic. Acidity causes loss of sugar due to hydrolysis. The process of adding lime, CaOH2, to precipitate the impurities as well as to neutralize the juice is known as defecation. The juice is then heated in large tanks and impurities floating on the surface are removed by pedal. Excess lime is removed as carbonates by passing CO2 gas into the solution. This process is known as carbonation. Sulfur dioxide gas is also passed through the solution at this stage to remove any traces of lime.
This process is known as sulfitation. The precipitate of defecation, carbonation, and sulfitation is known as press mud and is useful as manure. The purified juice is called clarified juice, which contains 85% of water. It is evaporated to approximately 40% of water in evaporators. The resulting thick juice goes to vacuum pans and is concentrated to supersaturation. The sugar crystals are formed in the pan above the thick juice containing 10% of water. These crystals are separated by centrifugation. The centrifugation is the process in which the crystals and the liquid juice are separated. The thick black liquid obtained after separation of crystals is called molasses. Molasses contain 50% of sucrose, together with some glucose and fructose, and it is a byproduct of the sugar industry. Molasses is used in the manufacture of alcohol by fermentation and as animal feed supplement. The sugar crystals obtained in the process are heated by dry hot air to remove traces of water. Oke, jadi ini dengan cara sederhana bisa dilihat ya prosesingnya. Jadi pada proses klarifikasinya tadi ditambahkan lime, kemudian ditambahkan CO2 untuk proses karbonasi, dan terakhir untuk menetralkan pH ditambah lagi dengan proses sulfit. Tapi di sini ada perbedaan adalah pada proses klarifikasinya tidak dilakukan pemutaran dengan memisahkan kotoran begitu ya. Jadi kotorannya mungkin masih tidak diceritakan bagaimana cara memisahkannya. Kemudian yang terpenting dalam video ini tadi kalian bisa melihat bahwa dari batang tebu yang dipanen itu maksimum 24 jam harus sudah diproses. Kalau lebih mungkin akan menyebabkan hilangnya kandungan gula atau berkurangnya kandungan gula mungkin karena teroksidasi dan lain-lain. Jadi penting ya, di 24 jam setelah panen batang tebu harus langsung diproses dan diekstraksi, kira-kira demikian. The sugar is... Oke, sampai di sini tanyakan dulu mungkin, silahkan. Kalian tanyakan dulu. Kalau tidak, ini satu video yang lebih real dan ini ada di kita ya, pabriknya. Mungkin bisa kita lihat sama-sama. Nanti diskusinya terakhir saja kalau begitu ya. Tebang muat angkut diawali dengan pengecekan kadar brik tebu untuk mengetahui layak atau tidaknya lahan tebu sebelum ditebang. Pengecekan kadar brik tebu dilakukan oleh PLPG bersama petani. Kadar brik tebu yang sudah mencapai minimal 18%, maka lahan tebu layak ditebang. Selanjutnya, PLPG melakukan pengarahan kepada petani dan penebang mengenai kriteria tebu MBS potlot. Tebu MBS potlot yaitu manis dengan minimal brik 18%, bersih, bebas dari klaras dan songgolan, segar, waktu tunggu tidak lebih dari 24 jam. Tebu ditebang mepet dengan tanah. Tebu yang sudah ditebang dibersihkan dari klaras, pucuk, dan songgolan. Daun tebu yang masih muda dimanfaatkan untuk pakan ternak. Tebu yang sudah bersih diikat dengan kulit tebu. Tebu dimuat ke dalam truk tanpa dilakukan pencacahan, serta tidak menyisakan tebu yang sudah ditebang. Tebu yang sudah dimuat langsung dikirim ke pabrik sehingga waktu tunggu tidak lebih dari 24 jam. Sesampainya di pabrik, truk harus mengantri untuk melakukan pengecekan kadar brik kembali. Selanjutnya, truk ditimbang dan mengantri di mill station untuk dibongkar.
PT GMM memiliki double cane unloading system sehingga lebih cepat dalam proses pembongkaran tebu. PT GMM melakukan modifikasi cane cutter guna menunjang hasil yang maksimal. Di dalam mill station, tebu dilakukan penggilingan sebanyak 4 kali dengan teknologi canggih sehingga menghasilkan mill extraction 97. Proses produksi gula. Tebu yang diperah dari gilingan 1, 2, 3, dan 4 ditampung ke mix juice tank ditambahkan fosfat 130 ppm. Nira dari mix juice tank dipompa menuju proses. Nira ditimbang pada unit weighing scale, kemudian dipanaskan pada unit direct contact heater atau DCH. DCH 1 dengan temperatur 75 derajat Celcius, DCH 2 dengan temperatur 95 derajat Celcius, dan DCH 3 dengan temperatur 105 derajat Celcius. Proses devikasi disetting pada pH 7,5 setelah DCH 1. Nira dari devikasi dipompa ke flash tank dan masuk pada unit juice clarifier menghasilkan nira jernih. Nira jernih dipompa ke evaporator dengan sistem quintuple effect. Di evaporator, PT Gendis Multimanis dilengkapi dengan flow meter agar aliran stabil. Dari evaporator akan menghasilkan raw sirup dengan brick 60-65%. Raw sirup dimasak ke vacuum pan A menghasilkan mash squid A. Mash squid A diputar ke sentrifugal A menghasilkan gula A dan molasses A. Gula A dimelting ke unit remelt dengan temperatur 80 derajat Celcius, kemudian dinaikkan ke unit karbonator 1 dan 2. Settingan pH karbonator 10,5, 9, dan 7,5. Carbonated liquor dimurnikan lagi ke unit RPLF atau Rotary Pressure Light Filter menghasilkan BLQ1 dan BLQ2. Sedangkan produk samping dipisahkan ke filter press menghasilkan cake and filtrat. BLQ2 dimasukkan ke vacuum pan white menghasilkan mash squid W. Mash squid W dipisahkan ke unit LVG white menghasilkan gula W atau gula produk dan molasses W. Gula produk dikeringkan terlebih dahulu pada perolasi pre-dryer dengan temperatur 75 derajat Celcius dan dryer color dengan temperatur 60 derajat Celcius untuk menghilangkan moisture content lebih dari 0,05%. Gula kristal putih selanjutnya di packing 50 kg dan 1 kg. Gula dari packing room dikirim ke gudang produk. Baik, demikian ya. Jadi materinya dan ini terakhir sepertinya. Jadi untuk proses pemurnian atau pembersihan dari molasses atau tadi ya tetes tebu dilakukan dengan mungkin sentrifugasi kembali, dan hasil dari sentrifugasi ini terpisah terpisah koloidnya, kemudian memisahkan tetes tebu yang murni dengan pigmen atau kotorannya, dilakukan dengan menggunakan sistem rotari yang mirip dengan tadi ya, sistem rotari pemisahan yang mirip dengan proses proses penyaringan lah. Jadi ultrafiltration untuk proses decolorization ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan dulu mungkin sebelum saya akhiri? Ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Punten Pak, itu ada Hanif nanya di chat Pak. Punten, ada Hanif nanya di chat. Oke, bentar saya tutup dulu ininya ya. Saya close dulu. Gimana cara close-nya?
Balik lagi. Baik, silakan kalau ada yang ditanya. Gak berat. Ada Pak. Oke. Hanif dulu Pak dari chat itu Pak. Mana ya? Baca pertanyaannya apa? Di chat, mana chat? Ini. Oke, jadi pertanyaannya ini, apakah tebu yang sudah digiling bisa digiling kembali untuk mendapatkan cairan tebu lebih banyak atau cukup sekali saja? Ya kalau saya ini menjawab dengan kalau kondisi yang ada saat ini memang orang hanya sekali begitu ya. Jadi mungkin cukup yakin bahwa setelah proses shredder atau mungkin dengan crushing atau mungkin dengan proses cutting dan menjadi ukuran yang lebih kecil, terutama dengan crusher dengan bertipe partikel kecil, kemudian dilakukan pengepresan dan pada saat pengepresan ditambahkan juga air biasanya ya. Jadi pada saat milling itu ditambahkan juga air untuk lebih melarutkan sebenarnya, lebih melarutkan daripada gula yang ada pada partikel-partikel atau chip ya. Chip atau bukan chip ya, mungkin partikel lah, hasil crusher ya, hasil crusher supaya lebih banyak terlarut. Tetapi ya mungkin tidak menutup kemungkinan kalau kandungan gulanya masih tinggi ya bisa saja mungkin dilakukan pengepresan ulang. Tetapi yang ada memang saya melihat dari metode-metode yang ada itu sepertinya cukup sekali ya, cukup sekali. Tetapi tidak dengan satu mesin ya. Jadi tadi bisa 3 sampai 7 pengumpanan begitu ya. Artinya mungkin sangat yakin ya begitu ya. Sangat yakin bahwa tidak hanya satu kali ngepres tetapi dengan minimal 3 sampai ada yang 9 mungkin ya. 3 sampai 9 kali ngepres, artinya ya masa sih tidak keluar semua ininya kandungan gulanya begitu ya. Jadi pengepresan tidak maksudnya ini satu kali ngepres atau satu kali proses ya, karena dalam satu kali proses pengepresan itu dilakukan sebanyak minimal dengan 3 unit milling begitu ya, 3 unit milling minimal. Artinya ya 3 kali ngepres. Kalau dengan 9 unit milling mungkin artinya dengan 9 kali ngepres. Kira-kira demikian ya untuk Hanif ya. Oke, cukup jelas Hanif ya. Mungkin siapa lagi yang nanya tadi? Silakan Dimas mungkin. Siapa ya? Iya Pak. Jadi izin bertanya Pak. Jadi pertanyaannya itu yang pertama ini mau nanyain lanjutan dari Hanif juga. Berarti ini penggilingannya bisa sekali atau 2 kali itu tergantung dari mesinnya ya Pak ya. Soalnya saya ya pernah beli orang jualan tebu di pinggir jalan itu kan mesinnya emang sederhana banget ya Pak. Jadi untuk menghasilkan tebu yang yang gulanya benar-benar dapat itu harus beberapa kali gitu tebunya dibolak-balik gitu. Tapi kalau mesinnya bagus mungkin ini apa ya? Bukan mesinnya bagus, tetapi dalam satu line ya, satu line produksi itu minimal 3 mesin ya, 3 mesin. Artinya hasil crushing yang pertama itu masuk, bukan hasil crushing, hasil pengepresan yang pertama masuk ke pengepresan yang kedua, masuk ke pengepresan yang ketiga. Jadi sebenarnya 3 kali ngepres. Bahkan ada yang sampai 9 dijejerkan begitu ya. Jadi output dari milling pertama masuk ke milling kedua, masuk ke milling ketiga dan seterusnya. Jadi bagas atau ampas tebu yang itu artinya sudah 9 kali ngepres begitu ya, atau minimal 3 kali ngepres begitu ya. Jadi bukan satu kali mungkin maksudnya satu kali ngepres tidak. Jadi pressingnya dijejerkan minimal 3 mesin press itu dijejerkan dalam satu line atau satu alur begitu ya. Satu urutan begitu ya, minimal 3 mesin. Itu Dimas ya? Iya Pak. Terus boleh nanya lagi? Oke. Ya kan beberapa minggu lalu kita kan membahas tentang nira juga ya, tentang pohon aren yang menghasilkan nira tapi gulanya lebih ke gula merah Jawa gitu ya, gula merah atau gula Jawa gitu.
Kalau aren tebu ya, kan, gula aren. Nah, ya kalau tebu kan menghasilkannya kan gula putih ya Pak. Itu ya. gimana ya Pak? Maksudnya kan sama-sama ini apa gula itu kan kalau nggak salah sama-sama glukosa gitu ya. Tapi kenapa berbeda gitu Pak? Oke, jadi sebenarnya perbedaannya adalah pada proses, mungkin kuncinya di klarifikasi barangkali ya. Jadi kalau mungkin gula tidak dibuang molasisnya, maka warna gula itu akan cenderung mungkin agak kotor begitu ya, kecoklat-coklatan sebenarnya ya. Jadi warna gulanya itu mungkin kecoklatan. Seperti tadi mungkin hasil proses klarifikasi itu berupa apa namanya, berupa sirup klarifikasi, hasil klarifikasi itu masih berwarna kemerah-merahan sebenarnya. Dan kalau itu langsung dievaporasi sebenarnya bisa saja. Artinya kita tidak memisahkan molasisnya atau tidak memisahkan tetes tebunya. Nah, itu perbedaannya sebenarnya. Nah, kalau pada gula, pembuatan gula aren kemudian dilakukan seperti ini juga bisa saja, cuma tidak tahu mungkin ya. Jadi diperoleh gula putih berikutnya dan mungkin ya apa hasil sampingnya saya tidak tahu persis barangkali ya. Tapi selama ini orang membuat gula merah atau gula palem ya, gula kelapa, gula aren atau gula palem yang lain ya memang dibiarkan warnanya menjadi coklat sebenarnya begitu ya. Gula tebu juga sebenarnya kalau tidak diproses apa namanya, tidak diproses klarifikasi atau diklarifikasi kemudian molasisnya tidak dipisahkan melalui sentrifugasi, maka warna gulanya akan cenderung mungkin apa namanya jadi kecoklatan begitu ya. Apalagi kalau gulanya sudah direfinasi, mungkin yang menjadi gula yang lebih putih lagi. Dan pada proses yang kita peroleh ini sebenarnya gulanya sudah putih karena molasisnya sudah dipisah. Ya, sudah putih tetapi memang belum putih banget atau belum proses refinasi. Nah, saya lupa ini, yang refinasi ini tidak saya coba pelajari mungkin ya. Jadi sampai mendapatkan gula, kalau kita mungkin sering disebutnya gula lokal begitu ya, yang warnanya masih apa namanya masih ya tidak terlalu putih sebenarnya. Tapi menurut saya itu lebih manis begitu ya. Jadi gula yang lokal ini biasanya lebih manis dibandingkan dengan gula yang lebih putih banget begitu atau gula rafinasi ya. Jadi bukan hasil proses refinery ya atau refinasi. Kira-kira demikian Dimas ya. Jadi kalau ini tidak dipisahkan molasisnya, apalagi tidak dilakukan klarifikasi, maka gula yang diperoleh mungkin warnanya ya jadi buram juga gitu ya. Dan dulu pabrik gula memang tidak sedetil ini, mungkin tidak melakukan sentrifugasi misalnya, maka yang diperoleh adalah gula yang masih mengandung molasis yang warnanya kecenderungan masih ada coklatnya begitu atau ya warnanya agak tidak putih lah begitu. Itu Dimas ya. Boleh satu lagi Pak? Boleh silahkan. Nah. Kalau di Indonesia sendiri bagasannya udah relatif dimanfaatkan ya Pak? Apanya? Bagase yang sisa penggilingannya Pak. Oke, jadi kalau secara processing kan bagas itu merupakan limbah padatan dan biasanya digunakan kalau yang umum mungkin kalau di industri ya, dan tidak hanya industri gula, itu dijadikan sebagai bahan bakar dalam proses pembuatan panas lah pada boiler ya, terutama boiler. Nah, boiler ini kan biasanya menghasilkan uap panas atau steam untuk proses pemanasan dalam proses di pabrik juga. Atau mungkin kalau yang lebih canggih lagi digunakan untuk untuk proses generator ya, menghasilkan energi listrik misalnya, energi listrik dengan tenaga uap misalnya, itu bisa digunakan dengan proses menggunakan bagas tadi. Saya pikir demikian. Cuma kadang-kadang jadi beberapa industri saya melihat ya, terutama industri kehutanan juga ada yang kadang-kadang ini limbahnya menumpuk begitu ya, limbahnya menumpuk dan tidak termanfaatkan. Tetapi kalau di industri sawit mungkin di minggu berikutnya ya, industri sawit jadi limbah tandan kosong sawit itu ada yang sebagian dimasukkan sebagai bahan bakar untuk proses boiler, ada juga sebagian besarnya dikembalikan ke kebun begitu ya untuk proses fertilisasi atau untuk proses pemupukan. Jadi hampir semua bagian sebenarnya tidak ada yang menjadi limbah begitu ya pada proses industri pabrik. Harusnya demikian mungkin, dan ini pola pikir kalian nanti ya pada penyusunan tugas akhir harus selalu demikian, dan itu mungkin kena sekali dengan mata kuliah apa kalian yang mempelajari itu? Refinery ya, refinery itu apa? Yang Bu Ana itu mata kuliahnya.
kilang hayati. Teknologi kilang hayati. Jadi dalam proses kilang hayati itu tidak boleh ada bagian yang kemudian kita anggap sebagai limbah. Jadi semua harus refinery, semua kita manfaatkan dengan nilai, tentu saja dengan nilai ekonomi yang tinggi begitu ya. Tidak ada yang terbuang percuma. Jadi di industri sawit pun limbah tandan kosong buah sawit ya sebaiknya memang dikembalikan lagi ke hutan untuk mengembalikan secara ekologis misalnya nutrisi atau hara tanah, dan walaupun ya kemudian diproduksi lagi boleh barangkali misalnya kalau kemaruk ya limbah tandan kosong sawit atau bagas ampas tebu tadi dibuat papan partikel misalnya, silakan saja. Jadi banyak orang yang melakukan penelitian pembuatan papan partikel dari ampas tebu begitu ya, dan memang kualitasnya ya bagus-bagus saja barangkali karena memang dia adalah berupa biomasa. Jadi papan partikel prinsipnya bisa kita buat dari biomasa atau lebih jauh lagi mungkin dibuat kertas pun masih bisa. Itu kira-kira Dimas ya. Tapi harus mempertimbangkan tadi mungkin ya. Terutama ya kalau ekologi dikembalikan lagi ke kebunnya atau ke hutannya, atau kalau mau menjadi produk yang lebih tinggi lagi nilainya mungkin ya bisa macam-macam, bisa papan partikel barangkali ya. Kemudian yang sisa lainnya tadi berupa padatan filter cake mungkin dikembalikan sebagai pupuk ke kebun supaya ya siklus nutrisi tidak hilang. Itu nih Mas ya. Jadi kalian sudah belajar tadi, belajar refinery atau apa tadi kilang hayati ya. Itu penting dan di semua bagian memang harus seperti itu. Baik, mungkin yang tanyakan lagi. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama ya. Silakan, kalian yang tanya lagi. Halo Pak, izin bertanya. Ya. Namanya siapa? Kelihatan ya? Halo? Girindra. Oh, nggak kelihatan. Oke, silakan. Izin bertanya, kalau ukuran dari apa tuh bulir-bulir gula itu kan biasanya ada standarnya ya Pak, ada ukuran berapa gitu. Nah, terus kalau misal ternyata dihasilkan gulanya itu ukurannya terlalu besar-besar, itu apa yang harus dilakukan ya Pak? Ya, sepertinya pengaturan ada di proses tadi, kristalisasi. Proses kristalisasi ini ada pada bagian dryer sebenarnya ya, pada bagian dryer yang mungkin diatur pada kecepatan pemutaran dryer sepertinya ya, untuk ukuran kristalnya begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian sering melihat atau minuman teh misalnya ternyata menggunakan istilah namanya gula batu begitu, itu sebenarnya sama-sama saja ya. Jadi kristal gula batu itu yang memang tidak dikristalisasi, bukan tidak dikristalisasi, tapi ukuran kristalnya tidak halus lah begitu ya. Tetapi dari proses setelah dilakukan sentrifugasi dan dipisahkan dari molasisnya, kristal gulanya dibiarkan. Jadi dari sirup kristal gula yang sudah kental dibiarkan, kemudian dievaporasi, ya pada syarat evaporasinya full dan airnya hilang, ya maka ya menjadi gula batu. Ya ukurannya bisa segede kepalan tangan barangkali ya. Dan itu pengaturan sepertinya ada di kecepatan putar dari dryer tadi ya, atau rotary dryer tadi. Mungkin itu kira-kira Girindra ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke, masih ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ya mungkin dibaca-baca lagi aja, dan kalian cara materi mungkin sudah banyak bisa diperoleh. Jadi saya ini mengembangkan materi yang mungkin tahun lalu sebenarnya dibuat oleh Pak Jody, tapi tidak terlalu lengkap, tidak ada ilustrasi video dan lain-lainnya, coba lengkapi. Dan memang mulai dari tadi malam dan tadi pagi sudah bisa saya lengkapi, dan mungkin lebih terbayang lah. Jadi proses klarifikasi juga mungkin ada yang berbeda, misalnya ada proses karbonasi itu dilakukan pada menjelang akhir, ada juga tetapi pada video yang orang India itu misalnya ya itu masuk dalam proses klarifikasi. Proses karbonasi itu dilakukan pada proses klarifikasi. Tapi kalau di PT Gendis tadi ya proses karbonasi sebenarnya setelah menjelang proses atau setelah evaporator sebenarnya itu diberikan proses karbonasi. Kemudian tidak ada juga proses sulfit misalnya, hanya ditambahkan pada PT Gendis hanya ditambahkan fosfat saja begitu ya, penambahan fosfat atau P2O5, dan tidak diceritakan ada proses sulfitasi tadi.
penambahan sulfat. Sebenarnya prinsipnya adalah supaya bagaimana caranya bahwa pH itu menjadi tetap netral pada pH 7 begitu ya. Kira-kira demikian prosesnya. Oke. Kalau lime tetap harus diberikan karena lime itu sebagai salah satu dalam proses tahapan klarifikasi untuk memisahkan terutama ini ya mungkin zat-zat yang berupa getah mungkin begitu ya atau mungkin berupa lemak ya bisa dipisahkan dengan mudah begitu lime itu ya yang kemudian pada akhirnya menjadi itu juga menjadi lime lime fertilizer ya dan menjadi pupuk digunakan sebagai pupuk nantinya terakhirnya berupa pupuk padatan yang dianggap sebagai filter cake mungkin dalam proses tadi filtrasi ya. Itu saja mungkin Gerindra. Ada yang tanya lagi? Silahkan. Masih ada waktu mungkin ya. Ya cukup banyak waktunya. Jadi saya mengajar baru 1 jam 18 menit. Oke, jadi saya berharap barangkali ya teman-teman pertanian, kemudian kalian di teknologi pasca panen, karena pada dasarnya mungkin kita memproduksi gula ini tidak terlalu sulit juga begitu ya. Yang penting ada ladangnya atau ada perkebunannya dan dengan kawasan kita yang sangat besar dan sangat luas di Indonesia sebenarnya kenapa kita tidak membuat gula sebanyak-banyaknya begitu ya daripada kita melakukan impor yang kemudian ada istilahnya harganya lebih murah begitu ya. Jadi di kita tuh kadang-kadang harga dari industri kita karena kurang efisien dalam prosesnya jadi biaya produksinya menjadi tinggi. Tapi mari kita dorong begitu ya, kalau kita bisa mengurangi impor, ya tentu saja industri di dalam negeri akan berkembang gitu ya. Harusnya ya mungkin konsisten juga pemerintah misalnya melalui presiden menyampaikan bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri, ya mari kita mencintai produk gula kita begitu ya. Dan gula kita memang ya lumayan lah, beberapa diproduksi di Lampung sudah ada, kemudian beberapa lagi di Jawa Tengah, Jawa Timur masih ada. Walaupun saya melihat perkembangannya mungkin ya kasihan juga petani tebu dan pabrik gula ini banyak yang tutup juga. Di tahun-tahun 2000-an itu banyak sekali industri gula yang tutup karena tadi permasalahannya adalah kita terlalu banyak mengimpor gitu ya. Jadi daya tarik atau dorongan untuk kita memproduksi menjadi lemah. Yang akhirnya kalau perkebunan tebunya juga tidak ada, pabrik gulanya juga tidak ada, ya ketergantungan terhadap impor ya semakin tinggi begitu ya. 100% impor ya kita mungkin tidak punya kedaulatan barangkali terkait gula ini. Dan memang ya terkait politis agak susah lah ceritanya ya. Mungkin kalian mahasiswa juga paham juga. Ada yang ingin mempertahankan impor karena ada kepentingan-kepentingan politis dan lain-lain. Tetapi kalau kita memang ingin mengembangkan atau membangun negeri ini, ya mari kita kembangkan ya swasembada di segala bidang termasuk gula ini sepertinya ya. Dengan lahan yang cukup luas dan ada rencana istilah food estate mungkin ya, food estate. Dan kemarin yang Pilmapres siapa ya? Saya tanya itu mungkin ya, karena ada yang mengembangkan, teman pertanian mengembangkan urban farming, ya saya tanya terkait food estate ini. Food estate ini kebetulan mau membuka lahan sebesar-besarnya untuk perkembangan tanaman pertanian, dan yang mungkin agak mengerikan juga ya bagi saya kehutanan, ya akan membuka hutan begitu ya, konversi hutan akan terjadi besar-besaran dengan adanya food estate ini. Oke, mungkin kita semua perlu memikirkan inilah. Mari ya di generasi kalian saya mau wanti-wanti, mungkin impor bukan nggak boleh, tapi impor mungkin pilihan terakhir. Ya kalau bisa mungkin ya kita mengekspor bahkan begitu ya termasuk gula ini. Mari kita dorong industri gula lebih efisien sehingga biaya produksi bisa ditekan dan ya harga jual menjadi lebih murah, masyarakat pengguna gula juga menikmati dan produsen juga tidak dirugikan. Mudah-mudahan demikian. Dan teknologi ini mungkin perlu dikembangkan terus barangkali ya harusnya. Tetapi kalau ya mulai ditinggalkan ya makin tidak ada begitu ya. Pertaniannya tidak ada, industrinya tidak ada, mungkin kita akan ketergantungan 100%, ya itulah bisa celaka kalau demikian. Baik mungkin ya. Dan tanya lagi silakan. Mungkin kita sampai jam 16.30 sajalah. Masih ada 8 menit orang ditanya. Jangan lupa absensi. Kemudian untuk tugas ya, tolong mulai dipikirkan. Kemudian setelah dipikirkan ya mulai
mencari-cari informasi atau mungkin idenya apa dulu dari kepalanya, ada ide di kepala mencari informasi, mencari contoh desain atau mencari contoh-contoh desain atau mungkin mesin yang realnya mau dimodifikasi atau mau apa silahkan lah. Jadi bebas lah, yang penting ya bidangnya adalah pasca panen aja lah. Pasca panen kehutanan, pasca panen pertanian, pasca panen perkebunan, pasca panen perikanan juga boleh, silakan saja. Dan mesin mulai dari yang sederhana sampai yang rumit juga silakan. Kemudian untuk ujian mungkin sementara saya jadwalkan dulu minggu depan lah. Jadi saya jadwalkan dulu minggu depan, dan media yang kita gunakan kemungkinan adalah menggunakan Edunext ya. Jadi Edunext ini kelanjutan dari kalau tahun lalu saya menggunakan belum Edunext apa? Lupa namanya saya malah. Apa nih tahun lalu? Ujian pakai apa tahun lalu? LMS. Ya, LMS Moodle ya. Sekarang Edunext Moodle mungkin ya. Jadi Edunext salah satu model LMS, tetapi yang sekarang mungkin lebih dimudahkan kita lah. Dan harapannya kalian memang sudah secara otomatis terdaftar dalam Edunext ya. Saya tentu saja ini memang berubah-ubah terus setiap tahun. Saya pun harus belajar terus untuk sistemnya. Saya tidak tahu apakah sistem pembuatan soal dalam model ini sama dengan LMS Moodle yang tahun lalu sama dengan Edunext ini. Mudah-mudahan masih sama lah. Jadi saya tidak terlalu kesulitan. Mungkin ada menu-menunya sepertinya sama begitu ya. Cuma ada beda penampilan. Baik, ada yang tanyakan dulu atau mungkin ada yang nanya terkait tugas misalnya, silakan saja, atau kalian sudah mulai mencari-cari, sudah punya ide? Ada yang sudah jadi mungkin malah. Belum ya? Masih ngobrol-ngobrol, Pak. Ya, banyak ide lah. Kalau mahasiswa ini biasanya idenya kan liar, idenya spektakuler, kemudian coba kalian tuangkan dalam sebuah desain dulu. Kalau mungkin ya bisa dengan dengan membuat program yang lebih menarik, lebih hidup, mungkin silakan saja lah. Karena mungkin tidak sama, tetapi ya tidak diwajibkan atau maksudnya tidak diwajibkan secara merata sesuai dengan kemampuan. Yang penting idenya menurut saya, idenya kemudian coba diterapkan dalam sebuah desain. Kemudian desainnya mau ada 3 dimensinya atau mungkin ada animasinya, mungkin boleh-boleh saja sebagai tambahan atau nilai plusnya lah kalau ada animasi. Tapi secara prinsip dasar bahwa ya kalian sudah mencoba membuat sebuah desain dari mesin dan dengan logika mungkin bisa diterapkan gitu saja. Syukur-syukur ada kaitan dengan barangkali ya. Oke, baik. Masih ada 5 menit kalau yang tanya, silakan. Atau kalau nggak ada yang ditanya, mungkin saya melontarkan pertanyaan, dan kalau ada yang bisa menjawab, saya beri nilai barangkali ya, gitu aja ya. Saya balik aja kalau begitu. Pertanyaannya, bagaimana proses refinery dari gula putih supaya dari produk gula tadi ya, supaya kita atau proses rafinasinya seperti apa untuk gula ini? Ada yang bisa jelaskan nggak? Saya memang kelewat itu ya. Oke. Refinery pada gula. Atau pemutihan lah, gulanya menjadi lebih putih. Refinasi, gula refinasi mungkin ya, seperti garam juga ada garam refinasi ya. Proses refinery tahap akhir dalam pengolahan gula setelah menjadi kristal gula. Ada yang bisa jelaskan? Oke. Tidak ada yang mungkin pernah membaca, mendengar? Kalau tidak ada mungkin PR ya, PR minggu depan atau minggu berikutnya. Kalau ada yang bisa menjelaskan mungkin saya kasih nilai untuk minggu berikutnya ya. Oke, baik, kalau tidak yang ditanya lagi, materinya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap begitu ya. Bisa ditangkap dan diterima, dan coba dipelajari juga lebih detail, karena sekarang mungkin mencari materi ini mudah, melalui internet semuanya tersedia.
Dan saya pun memang melengkapi dari materi Pak Jody ini tinggal cari di internet saja. Jadi caplok sana, caplok sini saya gabungkan. Yang penting cari sumbernya jelas kali. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin saya tutup saja materi hari ini. Oke, Pak, Dimas, Pak. Minggu depan itu udah UTS atau belum ya? Saya jadwalkan UTS ya. Oh, berarti tapi ada tugas juga yang pemurnian ini. Yang pemurnian itu mungkin jawabannya di minggu berikutnya sajalah. Oh, Ya. 2 minggu lagi berarti ya, Pak? Kalau ada yang jawab, ya mungkin saya beri nilai. Mungkin cara lisan saja. Dijawab secara lisan saja mungkin ya. 2 minggu berikutnya. Siapa yang duluan yang dapat nilai lah, tambahan nilai. Oke, tidak ada yang tanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin materi hari ini cukup sekian.